Halo pemirsa budaya DKJD Podcast dimanapun berada. Bertemu lagi dengan saya Andrianto Surya Putra di Dewan Kesenian Jawa Timur Podcast. Setelah lama tidak berbincang, akhirnya kita kembali lagi bertemu di platform YouTube, kanal YouTube Dewan Kesenian Jawa Timur. Nah, kemarin di periode sebelumnya kita telah membahas banyak tentang perkembangan kesenian atau kebudayaan yang ada di Jawa Timur, termasuk bagaimana cara kebudayaan ini survive di era revolusi industri 4.0, bagaimana penggunaan media, termasuk kemarin bagaimana melindungi hak cipta dari hak intelektual dan lain sebagainya. Dan di sini masih nyambung ke situ, yaitu era kolaborasi. Nah, bagaimana kita menggunakan era kolaborasi untuk meningkatkan pembangunan ekosistem kebudayaan. Nah, itu menjadi topik kita hari ini, yaitu peran perguruan tinggi dalam pembangunan ekosistem kebudayaan. Nah, di sini ada dua narasumber kita. Yang pertama ada Pak Nasar, ini dari DPH Dewan Kesenian Jawa Timur. Sehat Pak Nasar? Sehat, alhamdulillah sehat. Dan di sini ada perwakilan akademisi, yaitu Mas Probo Darwinayati. Sehat Mas? Sehat. Oke. Untuk mempersingkat waktu, kita langsung aja kita detailkan permasalahan apa sih sebenarnya ini dan bagaimana DKJD ya sebagai sebuah lembaga hadir untuk melakukan kolaborasi itu. Oke, untuk pertanyaan pertama di sektor pertama ini ke Bapak Nasar dulu. Dewan Kesenian Jawa Timur itu mempunyai 6 departemen kesenian dan 5 departemen pengurusnya. Salah satunya adalah kerjasama dan pemasaran. Untuk Pak Nasar nih, maksudnya kerjasama ini kerjasama apa, pemasaran ini apa yang dipasarkan, karena kita kan tidak jualan ya, lembaga ini tidak jualan. Tidak jualan. Jadi apa sebenarnya departemen tersebut? Mohon dijelaskan. Silakan. Baik, terima kasih. Salam budaya pada seluruh yang lagi menonton YouTube Dewan Kesenian Jawa Timur. Memang di Dewan Kesenian Jawa Timur ini ada 6 departemen seni, yaitu meliputi departemen teater, musik, sastra, tari, film, dan seni rupa. Juga ada 5 departemen non-seni, yaitu departemen litbang, departemen hukum, departemen penerbitan, departemen pemasaran dan kerjasama. Kemudian ada satu lagi departemen humas. Kalau tadi yang ditanyakan adalah apa fungsi dari departemen pemasaran dan kerjasama. Baik. Produk dari Dewan Kesenian Jawa Timur ini adalah karya seni, memfasilitasi karya-karya seni. Kemudian juga produknya adalah buku segala macam. Kami memang tidak memasarkan artinya secara materi, jual secara materi, karena tidak boleh, karena kami anggarannya dari pemerintah provinsi Jawa Timur. Jadi kami tidak menjual produk itu dengan uang. Tapi pemasaran kami adalah bagaimana memasarkan apa yang sudah pernah dilakukan oleh Departemen Pemasaran, seperti bagaimana kita pernah membuat daftar seniman. Daftar seniman itu yang dibuat dalam media semacam aplikasi seniman. Kita pernah membuat itu kita memasarkan seniman ya. Kemudian untuk kerjasamanya adalah kita akan nanti ini tahun ini kita akan kerjasamanya begini. Kita akan kerjasama dengan beberapa perguruan tinggi non seni. Artinya perguruan tinggi non seni itu bukan perguruan tinggi seni, misalnya dengan UNESA, dengan STKW, dengan ISI, itu perguruan tinggi seni.
kami akan bekerjasama dengan perguruan tinggi non seni, tapi yang di perguruan tinggi itu aktivitas keseniannya sangat diperhatikan. Yang ada kepedulian aktivitas di sana. Pemikiran itu datang dari begini. Dewan Kesenian Jawa Timur itu punya produk banyak, dokumentasi banyak, dokumentasi pertunjukan terutama. Kita punya program namanya Jatimart Forum. Jatimart Forum itu adalah memfasilitasi karya-karya baru dari seniman Jawa Timur, baik itu tari, teater, seni. Dokumentasi itu agar tidak berhenti hanya kami gunakan hanya sebagai laporan saja. Pada hakikatnya sebuah festival, Jatimart Forum itu festival. Festival itu seharusnya tidak berhenti pada saat festival itu berlangsung. Tapi bagaimana festival itu bisa bergulir terus sepanjang tahun, bisa bergulir. Caranya seperti apa? Dokumentasi festival itu kita bawa ke luar, kita putar di tempat-tempat lain. Kali ini kami akan membawa dokumentasi itu untuk diputar di beberapa perguruan tinggi non seni. Kami akan memutar di sana film dokumentasi itu, baik teater, baik sastra, ada sastra pertunjukan, akan kami bawa ke perguruan tinggi. Sekarang kami rencanakan ada 6 yang akan kami kerjasamakan. Saya tidak menyebut 6 itu mana saja karena ini lagi bergulir prosesnya ya. Jadi nanti akan kami putar di sana dokumentasi dari Jatimart Forum, dari festivalnya Dewan Kesenian Jawa Timur itu. Kemudian setelah diputar kita akan ada diskusi. Ini ada begini ya, kami ingin menyampaikan kepada mahasiswa yang sangat peduli dengan kesenian. Satu, bahwa konsep festival Dewan Kesenian Jawa Timur seperti tadi saya sampaikan, bahwa festival itu jangan hanya berhenti ketika festival itu berlangsung. Festival paling berlangsung 4-5 hari, selesai. Penonton selesai. Yang tahu adalah penonton yang hadir di tempat itu. Tapi bagaimana dengan penonton yang tidak hadir di sana? Mungkin yang jaraknya jauh atau kurang mendapat informasi. Jadi kami yang datang ke perguruan tinggi itu, kami datang ke mahasiswa itu, kami tunjukkan ini perpanjangan dari festival. Dia agar tahu, dan ini juga memperkenalkan inilah produk Dewan Kesenian Jawa Timur, inilah keberadaan Dewan Kesenian Jawa Timur. Ini semacam kehumasan juga sebenarnya. Ini akan kami kerjasamakan. Ini saya potong Mbak Nasari. Iya. Dari festival ini sudah berjalan berapa kali festival? Jatimart Forum itu sudah mulai tahun, kalau kita ngomong periode sekarang aja, periode sekarang itu mulai tahun 2000, 2001, 2002, dan yang akan datang nanti 2003. Jadi sudah 3 kali. 3 kali Forum. Oke. Untuk kerjasamanya ini apa? Pertama kali dengan universitas atau perguruan tinggi ini pertama kali untuk kalau pelaksanaan Jatimart Forum, kami kerjasamanya tahun 2020 itu Jatimart Forum itu dilaksanakan di base camp dari komunitas kesenian itu sendiri. Misalnya teater, karena yang terpilih dari Lamongan, pertunjukan itu ada di Lamongan. Film dari Gresik, kita ada di Gresik. Jadi ini pertama kali kerjasama itu akan dilakukan dengan perguruan tinggi dengan tujuan untuk menyebar luas. Kalau dengan perguruan tinggi itu menyebar luas baru tahun ini. Tahun ini ya. Jadi konsepnya muncul tahun ini. Agar dokumentasi itu tidak berarti hanya sekedar dokumentasi dimasukkan di dalam almari, digunakan hanya untuk kewajiban pelaporan, agar tidak berhenti. Bahwa dokumentasi ini, festival ini yang berupa dokumentasi harus terus bergulir. Begitu. Termasuk mengajak mahasiswa untuk diskusi. Untuk diskusi. Jadi kita bisa mendapat masukan dari mahasiswa, kita juga bisa memberi pada mahasiswa. Kita ingin dalam diskusi itu ada take and give. Iya. Kita memberi dan kita mendapat juga. Apa yang kurang dari kami?
Bisa saja festival yang kami selenggarakan itu karya yang sama, mungkin untuk para mahasiswa, oh ini sudah pernah saya lakukan. Nah, ini juga untuk evaluasi sebuah festival juga. Jadi banyak ini. Kerjasama ini kami mengharapkan akan banyak mendapat masukan dan banyak mendapat. Menarik ya. Oke, ini pertanyaan terakhir di segmen ini Pak Nasar. Menurut Pak Nasar dari bentuk kerjasama itu kira-kira bagaimana itu bisa membantu pembangunan ekosistem kebudayaan, khususnya kiprah Dewan Kesenian Jawa Timur dalam membangun ekosistem kebudayaan. Ya. Jadi kalau kami datang saat ini tahun ini kita ke perguruan tinggi, kami ingin bahwa keberadaan Dewan Kesenian Jawa Timur, program Dewan Kesenian Jawa Timur ini bisa diserap, bisa dinikmati, bisa bisa memberikan satu wacana baru, satu pemikiran bagi mahasiswa agar tumbuh bagaimana kecintaan mereka itu dengan kebudayaan. Ini perlunya Dewan Kesenian Jawa Timur kerjasama. Jadi bagaimana mungkin mahasiswa yang sekarang itu sebelum kami datang mereka hanya baru setengah-setengah melihat. Tapi ketika ada program ini, harapan kami ini kami bisa menjadi provokator buat mereka dalam hal berbudaya. Seperti ini. Menarik sekali ya ide yang digagas oleh Dewan Kesenian Jawa Timur yang tadi telah diterangkan oleh Pak Nasar, bagaimana memang dalam kebudayaan atau kesenian itu memang harus selalu dibicarakan ya. Harus karena sesuatu itu dalam kebudayaan atau kesenian itu akan punah jika sudah tidak dibicarakan lagi. Ya. Ya. Termasuk tadi jawaban Pak Nasar yang menarik itu menutup segmen kita pertama. Di segmen ke-1, selanjutnya kita akan lanjut dengan segmen kedua. Kembali lagi di DKJT Podcast, pemirsa budaya. Selanjutnya kita akan lanjutkan ke segmen kedua, yaitu pertanyaan yang akan menuju langsung pada akademisi kita, Mas Probo. Ya, oke. Ini Mas, ya, selama ini kan kampus itu universitas dikenal adalah tempat untuk mengembangkan ide-ide pikiran. Ya, bagaimana kebudayaan dulu mungkin di era Romawi kuno itu juga berkembang dari suatu pembicaraan akademisi biasanya. Nah ini pertanyaannya itu saat ini di era ini sejauh mana praktik-praktik itu sudah berjalan, Mas? Khususnya menurut Mas Probo sendiri ketika menduduki bidang akademisi itu bagaimana praktik-praktik soal diskusi kebudayaan, diskusi soal kesenian itu berjalan di kampus? Ya, oke, terima kasih pertanyaan Mas Andri. Sebelum menjawab pertanyaan tadi saya banyak sekali mengapresiasi dari yang disampaikan oleh Pak Nasar terkait dengan langkah-langkah yang dilakukan oleh Dewan Kesenian Jawa Timur dan sebenarnya sekaligus tadi kan ada satu kampus yang disebut ya, kebetulan kami sehari-hari juga di Universitas Erlangga dan kalau memang acara yang mau diagendakan di kampus pasti kami akan terbuka untuk bisa juga nanti mahasiswa bisa menjadi peserta dengan kegiatan itu dan bisa berpartisipasi aktivitas. Oke, jadi terkait dengan praktik-praktik ya Mas Andri yang sudah dijalankan di kampus ya, sebetulnya terlepas dari dimensi keilmuan kami lebih menyoroti dari kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh mahasiswa di kampus. Jadi mereka terbagi dalam beberapa kelompok yang mana mereka sangat aktif dalam istilahnya mengembangkan dari kesenian-kesenian yang terlepas dari tadi yang juga sudah digarisbawahi oleh Pak Nasar bahwa Universitas Erlangga ini termasuk salah satu perguruan tinggi yang kalau berdasarkan kategorinya di KJT ini memang secara natural bukan kesenian gitu. Kalau ada kesenian pun hanya terfokus pada program studi kalau nggak salah di Fakultas Ilmu Budaya itu punya kajian sastra dan budaya KSB gitu. Tapi lebih daripada itu sebetulnya praktek-praktek ini yang kemudian dilakukan oleh mahasiswa. Ada yang kemudian menggeluti sinematografi, kemudian ada juga komunitas sastra juga banyak yang kami miliki di UNAIR. Terlepas dari berbagai macam fakultas yang kami miliki, tidak hanya kemudian terfokus pada SPB atau FISIP gitu, yang paling getol membangun narasi atau diskurs terkait dengan kesenian, gitu. Tapi juga UNAIR secara luas. Ya. Nah, sebenarnya kalau dari aspek mahasiswa ini sebenarnya masih tersegmentasi, gitu. Jadi masih ada
mungkin bisa kalau dalam persentase mungkin baru 20 atau 25%, tapi saya belum berani karena belum ada risetnya gitu ya. Tapi paling enggak itu masih belum muncul gitu gairah-gairah dalam perkesenian di dalam mahasiswa. Kalau toh memang mereka terkumpul dalam UKM itu peserta UKM itu hanya berapa dari sekian banyak mahasiswa kan. Sehingga kami rasa ini tadi juga sekaligus nyambung dari apa yang disampaikan oleh Pak Nasar tadi, bahwa kalau memang Dewan Kesenian ini ada inisiatif untuk kemudian datang ke kampus dan hadir supaya menunjukkan bahwa ini adalah Jawa Timur dengan berbagai macam pengembangan keseniannya gitu, dan difasilitasi oleh DKJT. Maka dari itu sebenarnya ini yang kami tunggu-tunggu gitu ya di kampus, untuk kemudian bagaimana menggerakkan sekian banyak mahasiswa ini untuk bisa ikut andil aktif dalam pemajuan kebudayaan istilahnya, undang-undangnya seperti itu. Jadi saya sendiri secara pribadi maupun profesi saya sebagai dosen juga terus mendorong teman-teman. Kalau di fakultas kami biasanya lebih ke ini ya, gerakan-gerakan teatrikal, teater. Jadi salah satu yang kemudian digencarkan di dalam fakultas kami yaitu seni teater. Tapi ini tidak menutup kemungkinan untuk kemudian bisa mengembangkan kesenian ini bahwa tidak hanya teater saja. Jadi saya pikir ini bisa saya garis bawahi bahwa ini peran dari Dewan Kesenian sebagai katalisator ya, dan supaya generasi-generasi muda ini bisa ikut andil aktif dalam kegiatan kesenian. Terlepas tadi mungkin dari kami akademisnya memberikan pendekatan-pendekatan teoritis terkait dengan bagaimana pentingnya seni dalam menggerakkan manusia untuk berekspresi misalkan. Kalau dari prakteknya, ini harus banyak didorong oleh generasi muda yang terlibat di sini. Jadi menarik, tadi disebutkan kan bagaimana partisipasi itu masih kecil ya, yeah. Tidak ada data pastinya, cuman angan-angannya, bayangan hanya sekitar 25% atau 30%. Kira-kira apa yang membuat kesulitan itu ada atau persepsi mahasiswa tentang ngapain berkesenian karena tidak ada masa depan atau kurang menarik atau apa? Ya. Sebetulnya kampus itu kalau dari yang saya lihat itu adalah sebagai melting pot ya. Jadi di sana banyak sekali ide-ide, pemikiran gitu ya, dan semua bisa saling bertumbukan, berbaku hantam satu sama lain, baik dari istilah yang sifatnya positif maupun negatif. Tapi bagi saya yang kemudian menjadi kendala selama ini adalah mahasiswa kerap kali disibukkan dengan aktivitas-aktivitas akademis yang sebenarnya membatasi ruang gerak dari teman-teman untuk berekspresi. Nah, sebetulnya langkah dari Mas Menteri kita yang baru ini, Mas Nadiem Makarim, dengan adanya Merdeka Belajar, Kampus Merdeka, ini sebenarnya membuka ruang untuk itu. Tapi kemudian yang digerakkan itu tapi kurang, kalau bagi saya sebagai seorang akademis masih kurang luas. Jadi hanya sebatas ya itu mencolok atau istilahnya nempel di kegiatan-kegiatan. Misalkan ya mahasiswa sekarang kan saking pinternya ya nyari kegiatan luar negeri, student bond. Jadi kalau toh memang dia bisa menampilkan sajian itu, maka di satu program dari salah satu program MPKM itu pertukaran mahasiswa ke luar negeri itu, kemudian mereka menampilkan sajian seni. Nah, cuman itu hanya salah satu item dari bagian itu pun kecil ya, nggak merepresentasikan Indonesia secara keseluruhan. Sebaliknya malah mereka yang banyak menyerap dari luar tanpa kemudian kita mengekspresikan ekspresi-ekspresi kultural kita dari Indonesia. Jadi sebenarnya lebih banyak butuh katalisator. Kalau ngomongin soal infrastruktur banyak di kampus, misalkan yang kami punya itu amfiteater. Itu kan sarana untuk berekspresi ya, teman-teman bisa mengadakan diskusi. Selain itu juga tampilan-tampilan kesenian gitu ya. Nah, cuman sayangnya suprastrukturnya itu belum terbangun. Sebenarnya dan ini butuh, ibaratnya kalau kompor itu ya butuh pemantik supaya kemudian gairah itu muncul gitu dari mahasiswa. Makanya sebenarnya kami sangat gayung bersambut sekali apabila ada lembaga
lembaga kesenian sekelas Dewan Kesenian Jawa Timur yang tentu bisa menjadi representasi seniman-seniman Jawa Timur pada umumnya, itu datang ke kampus untuk menjelaskan bahwa ini beberapa arsip-arsip kultural kami, silakan bisa didiskusikan, terus juga bisa bagaimana dilanjutkan dalam aksi-aksi yang itu mereka memang ingin ambil dalam beberapa seni yang kita dulu tadi kan ada berapa 6 departemen seni gitu ya. Nah, ini bisa tentu saja mendorong mahasiswa untuk menuju ke arah kemajuan kebudayaan ini tadi. Baik. Terus kaitannya dengan jatuh dharma perguruan tinggi, salah satunya ada kearifan lokal yang tidak salah itu. Apa praktik yang dijalankan itu hanya sebatas itu aja untuk saat ini yang Mas Probo tahu, atau ada praktik lain misalnya hanya terbatas kayak student outbound yang kita hanya membawa seni kita di sana hanya satu bagian kecil gitu, atau ada hal lain yang mungkin bisa disorot? Ya, jadi sebenarnya cara kemudian kita memandang seni itu juga perlu revolusi juga. Kenapa revolusi terlalu pelat? Jadi ya kita ubah lah ya paradigma dalam memandang kesenian itu tadi. Jadi sebenarnya dari gerakan atau ekspresi dari teman-teman mahasiswa terhadap misalkan dalam beberapa momentum gitu ya, kita dalam periode krisis atau kemudian ada yang nggak beres dari pemerintah, apalagi di FISIP ya, kalau di Fakultas Ilmu Sosial dan Politik memang biasanya seringkali terlibat dalam ekspresi-ekspresi demonstrasi. Ya kita bisa lakukan itu dalam cara-cara yang kita banget gitu. Misalkan kita berbicara seni kan juga banyak, ada musik, ada rupa, kemudian ada tari. Ya ciptakanlah gerakan-gerakan itu tadi, ciptakanlah nada-nada yang memang bisa mengekspresikan itu. Atau barangkali yang punya biasanya kan memang mereka punya talenta atau bakat sendiri. Ekspresikanlah itu dalam misalkan lukisan mural yang ada di tembok-tembok, asal di tempat yang benar ya, karena nanti kalau sembarangan ya tahu sendiri urusannya sama pemerintah. Tapi ini sebenarnya hanya soal bagaimana kemudian teman-teman mahasiswa itu ya ada yang dorong-dorong dikit supaya kemudian bisa bergerak gitu. Ya intinya di situ. Ya. Tanya terakhir di segmen 2 ini untuk Mas Probo, kira-kira selain tadi yang diutarakan Pak Nasar ya, bentuk kerjasama apa lagi yang kira-kira bisa dilakukan di perguruan tinggi ya, terutama kaitannya dengan Dewan Kesenian Jawa Timur selain tadi yang saya sebutkan? Mungkin kami garis bawahi juga bahwa kalau di institusi kami kan ada beberapa dokumen kerjasama ya, ada MOU, Memorandum of Understanding, yang itu biasanya di level pusat, karena kami kan hierarkinya kan ada fakultas, ada universitas, di level universitas ada MOU. Selama itu sudah ada MOU, saya pikir nanti ada yang namanya yang kedua ini Memorandum of Agreement atau perjanjian kerjasama. Perjanjian kerjasama nanti kita bisa isi kontennya di situ, terutama dari aspek tridharma perguruan tinggi, ada pendidikan dan pengajaran, ada pengabdian kepada masyarakat, ada juga penelitian dan pengembangan. Nah dari 3 aspek ini kita cari mana yang pas, yang nyantol, yang memang betul-betul dibutuhkan oleh kedua belah pihak. Misalkan dalam pendidikan dan pengajaran, misalkan sekarang lagi-lagi membahas tentang Mas Menteri yang masih muda itu yang luar biasa energik itu. Beliau mengembangkan MPKM, dan di MPKM itu bisa memungkinkan praktisi mengajar di kampus. Siapa tahu nanti ke depan dimungkinkan di beberapa kelas yang memang itu pas konteksnya gitu, misalkan nanti ya Nasar atau siapa ya dari Dewan Kesenian Jawa Timur itu diundang untuk mengajar kampus. Itu kami sangat welcome terhadap itu. Nanti honornya juga ada sendiri. Nah kemudian juga dari aspek penelitian dan pengembangan, dua-duanya ini kan sama-sama butuh. Setahu saya di Dewan Kesenian Jawa Timur juga ada litbang gitu. Ini kita bisa sharing ya, karena kalau di FISIP itu kan penelitian tentang sosial politik, nggak hanya kemudian ngomongin dampak kesenian terhadap masyarakat, bisa juga kita berbicara politik kebudayaan. Nah, ini kan kolaborasi riset yang akan menarik bila itu bisa dikerjasamakan, digayung bersama. Atau pengabdian kepada masyarakat juga bisa, Mas Andri. Misalkan DKJT ya, ini kan punya
punya satu kekuatan terhadap level komunitas di grassroots. Kalau nggak salah ada tuh program DKJT yang sambang apa namanya, sambang komunitas itu. Itu Jadi East Java Roadshow. Nah, East Java Roadshow ini kami bisa gandeng dengan DKJT, misalkan mempertemukan kami dengan masyarakat kesenian yang ada di akar rumput untuk kemudian bisa dijadikan sampling atau objek dari penelitian terkait dengan pengaruh kesenian tadi. Gimana pemirsa budaya? Menarikan obrolannya. Nah, ini juga mengakhiri segmen kita, segmen kedua. Untuk segmen selanjutnya tetap stay. Pemirsa budaya, sahabat Dewan Kesenian Jawa Timur Podcast, kembali lagi di segmen ketiga, yaitu segmen konklusi atau segmen penutup dari perbincangan kita tadi, yaitu menarik bagaimana kolaborasi dan kerjasama antara Lembaga Dewan Kesenian Jawa Timur dan perguruan tinggi dalam upaya untuk membangun ekosistem kebudayaan. Jadi di sini saya akan memulai dengan pertanyaan penutup ini ke Pak Nasar. Kira-kira sebagai lembaga dalam mengenalkan kebudayaan di perguruan tinggi ini bentuk langkah konkretnya itu bagaimana? Baik. Jadi seperti tadi saya sampaikan bahwa bentuk dari kerjasama ini, apa yang kami bawa di kerjasama ini adalah pemutaran karya seniman-seniman Jawa Timur. Karya itu lolos dari kuratorial, jadi tidak sekedar kita rangkup kemudian tidak, tapi ada kuratorial, dipilih mana yang baik, yang sesuai dengan tema, karena setiap ini temanya beda-beda. Sudah ketika kita membawa pertunjukan berupa dokumentasi ke kampus, itu ada dua hal, bahwa tujuannya adalah bisa menjadi provokator bagi mahasiswa yang memang dia kreator, dia pelaku seni, untuk menjadi kreator yang baik. Yang kedua, ini bisa menjadi satu wacana tersendiri bagi mahasiswa yang bukan kreator, tapi dia apresiator, agar mereka menjadi apresiator yang baik, apresiator yang mengerti, oh pertunjukan ini baik, oh pertunjukan ini kurang baik, oh pertunjukan. Jadi ada dua hal itu. Karena selama ini seperti kalau kita lihat program-program di dinas pendidikan itu kebanyakan bagaimana program kesenian di dinas itu ingin menjadikan siswa itu menjadi pelaku. Padahal tidak semua siswa, tidak semua orang itu menjadi pelaku. Kesenian itu kan tidak hanya butuh pelaku seni, tapi yang terbanyak dari ini adalah apresiatornya yang paling banyak. Jadi program ini menjadikan kita akan memprovokasi mahasiswa. Kalau dia menjadi kreator, akan menjadi kreator yang baik. Kalau dia bukan kreator, mereka bisa menjadi apresiator yang baik. Kenapa kami kali ini masuk ke perguruan tinggi? Karena beberapa kali di Dewan Kesenian ini, Dewan Kesenian Jawa Timur ini menjadi tentang magang bagi beberapa mahasiswa dan beberapa perguruan tinggi. Bentar Pak Nasar, kenapa perguruan tinggi non seni? Ya kalau perguruan tinggi seni kan sudah tiap hari mereka berkecimpung dengan seni. Jadi ini memang tujuannya untuk ya kalau yang perguruan tinggi seni kita tidak usah masuk ke sana. Ya, sudah ada. Mereka sudah tiap hari berkumpul dengan itu, dengan karya, dengan segala macam dan seni. Tapi di perguruan tinggi yang non seni kan tidak tiap hari. Seperti tadi yang disampaikan Mas Probo kan. Ya, masih sedikit ya. Masih sedikit, karena kalau ada kesenian itu pun menjadi pelajaran ya. Hanya sekedar pelajaran. Kami masuk ke perguruan tinggi itu tujuannya adalah kerjasamanya yang kami harapkan
harapkan juga setiap hari sampaikan Mas Probo dan untuk penelitian segala macam kerjasama ini. Kami juga akan kerjasama, misalnya perguruan tinggi itu butuh kurator untuk sebuah pertunjukan, atau mungkin butuh semacam dosen dan bukan dosen yang bisa memberi satu tambahan, satu vitamin baru tentang sebuah kesenian dengan tetek bengek. Misalnya bagaimana sih membuat sebuah festival, apa sih sebuah festival, bagaimana membuat itu kan perlu. Mungkin mereka dengan ini mereka perlu, karena banyak perguruan tinggi yang punya festival-festival. Jadi dari situ kita berharap Dewan Kesenian Jawa Timur itu berfungsi juga pada mereka, bisa membagi ilmu dengan mereka. Di samping kita juga bisa menimba ilmu dari mereka. Apa sih sebenarnya yang lagi berkembang dalam pikiran-pikiran mahasiswa tentang sebuah kesenian. Ini yang ingin kami capai dari awal program ini, program awal. Jadi ini masih penjajakan sebuah program. Nanti semoga yang akan datang tahun depan, tahun berikutnya akan lebih berkembang, bisa lebih banyak, bisa lebih sempurna lagi. Jadi ini permulaan. Bisa saja nanti setelah misalnya satu perguruan tinggi ini kami hanya meminta teater misalnya. Nah, nanti setelah itu bisa saja perguruan tinggi tersebut misalnya UNER kemudian meminta bagaimana kalau kita diputarkan tari misalnya, berlanjut bisa berlanjut yang lain juga dengan perguruan tinggi yang lain. Jadi bisa menyebar. Kita bisa lebih suka kalau akhirnya dokumentasi itu 6 dokumentasi dari 6 cabang seni itu akhirnya bisa diputar di satu perguruan tinggi. Nanti di perguruan tinggi yang lain juga dengan waktu yang berbeda. Seperti itu. Jadi itu yang harapan kami seperti itu. Program dan langkah-langkah yang menurut saya sangat strategis ya untuk dilakukan sebagai sebuah Dewan Kesenian. Agar Dewan Kesenian ini tidak dianggap, supaya dianggap ada. Karena selama ini kan banyak apa namanya Dewan Kesenian, kita sudah berbuat, tapi kan mungkin kurang begitu masyarakat. Kita selama ini kan ada di masyarakat seni. Baik bagaimana kita sekarang masuk di masyarakat. Mungkin sekali waktu nanti kita akan masuk, kita kalau mau pesantren kita sudah berkali sudah pesantren. Sekali waktu kita akan kerjasama dengan pesantren. Nah, oke. Pertanyaan selanjutnya untuk Mas Probo ini, dari pandangan akademisi, kira-kira dengan adanya program yang telah dipaparkan oleh Pak Nasir tadi, itu harapannya bagaimana? Monggo Mas. Oke, ya yang jelas pertama kami menyambut baik dengan apa yang disampaikan oleh Pak Nasir bahwa selama ini memang lembaga pendidikan tinggi, ini sebagai institusi pendidikan tinggi, misalkan di UNAI ya, tempat saya sehari-hari itu mungkin belum banyak menyentuh ke substansi seni yang terlalu bagaimana gitu ya. Tapi tadi yang intinya yang dijelaskan oleh Pak Nasar tadi juga sudah sangat konkret dan sebetulnya nanti bisa diarahkan pada pendekatan institusional yang bisa terjalin dalam sebuah lembaga. Karena selama ini memang hubungan yang berkaitan dengan kesenian, tapi kalau kesenian ini sangat spesifik, kalau luasnya kan kebudayaan gitu. Mungkin baru ke instansi pemerintah seperti misalkan Dinas Budaya dan Pariwisata di provinsi atau kemudian di kabupaten kota tertentu gitu. Kemudian itu bekerja samanya juga di lingkup yang cakup oleh Tridharma. Nanti mungkin kami lebih banyak menunggu kolaborasi berikutnya nanti dalam bentuk seperti apa, karena tadi rumah-rumahnya juga sudah terisi gitu ya. Kalau memang risetnya ada tentang kesenian, bisa mau pengabdian masyarakat, nanti pengabdian masyarakat terhadap masyarakat seni dia akan terus kemudian mau pengajaran dan pendidikan gitu, nanti praktisi-praktisi dari seni bisa dihadirkan ke kelas. Barangkali ada beberapa lingkup keilmuan yang memang match, yang memang cocok dengan kurikulum yang kemudian dikembangkan, ya why not gitu. Mengapa tidak kemudian bisa
berkolaborasi gitu. Nanti termasuk nanti yang gagasan yang tadi disampaikan oleh Pak Nasar bahwa terkait dengan pemutaran arsip-arsip dan dokumentasi terkait bidang-bidang seni yang ada di Jawa Timur ini sangat bisa membawa suatu barangkali karena konteksnya itu juga kita juga setelah pandemi gitu kan ini juga bisa menjadi momentum untuk mengumpulkan mahasiswa dalam skala yang cukup besar supaya kemudian hadir ke kampus menikmati suasana yang juga dibawa dari dokumentasi atau arsip dari seni-seni tadi itu. Jadi ini yang kemudian juga membawa kita pada suasana keakraban, keramahan dan juga bagaimana membangun kritisisme dan dialog itu. Ketika ditampilkan kan tidak hanya sebatas ditampilkan, tapi juga nanti setelah itu bagaimana kita mengkritisi dan mendiskusikan itu dalam sesi berikutnya dari pembukaan ini. Jadi secara pandangan Expo sendiri itu menyambut baik ya, kita sendiri dan ingin terus berjalan secara berkelanjutan gitu ya. Pasti. Karena kami di kampus juga menangani bidang itu ya, jadi menangani kerjasama antar lembaga, jadi mungkin juga pas ini konteksnya ketemu dengan Pak Kiasa. Mungkin nanti off-cam bisa dibicarakan kerjasama ya Pak ya. Mumpung ketemu kan sambil nambah kopi. Mumpung ketemu kan. Ya baik pemirsa budaya, jadi memang ya dalam membangun ekosistem kebudayaan berkesenian itu tidak cukup hanya lembaga-lembaga kesenian saja atau komunitas seni saja, tapi butuh sinergitas, butuh kerjasama antar lembaga. Salah satunya juga bagaimana yang dilakukan Dewan Kesenian Jawa Timur melakukan kerjasama dengan perguruan tinggi non seni untuk menyebarluaskan informasi atau kegiatan kebudayaan atau kesenian yang telah dilakukan, termasuk diskusinya, agar itu tidak hanya menjadi sebuah tontonan tapi juga sebuah tuntunan dengan melakukan diskusi-diskusi yang lebih lanjut. Iya, diskusi bisa tambah. Nanti kan di diskusi itu ini meja, karena ini meja Jatim Forum. Apa yang terjadi dengan Jatim Forum tahun 2020 ketika pandemi? Bagaimana menyiasati? Ini kan ada trik-trik tersendiri. Kemudian tahun 2021 kita bekerja sama dengan pemerintah daerah Batu misalnya. Ini kan sesuatu yang menjadi bahan nanti. Jadi tahu bahwa festival ini tidak begitu saja. Jadi ada hal-hal yang perlu dipertimbangkan sebuah festival untuk agar festival ini berjalan dengan baik. Banyak hal, tidak hanya keseniannya itu sendiri. Jadi demikian pemirsa budaya untuk podcast saat ini dengan tema peran perguruan tinggi dalam pembangunan ekosistem kebudayaan. Terima kasih atas perhatiannya dan sampai jumpa di podcast-podcast selanjutnya. Dan jangan lupa untuk like ya, yang belum subscribe silakan di-subscribe. Terima kasih, sampai jumpa. Saya Andrianto Suryaputra mengakhiri podcast ini dengan salam budaya. Salam budaya.